tidak kumpul-kumpul. Pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati. Kita bersabar dan berkorban untuk 2 pekan ke depan. Situasi memang berat, tapi bila kita bersatu, maka optimis pandemi bisa dilalui. Kita harus mengambil langkah tegas dalam membendung penyebaran COVID-19. Pemerintah pusat, kepala daerah, hingga RT RW bekerja bersama dalam perang melawan COVID-19. Pro 1, Kanal Inspirasi. Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda, aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik. Marianus! Weh! Weh, Marianus! Kenapa? Ih, kau nih bawa tas besar ngeri, nak. Kamu pergi mana? Sama pulang kampung kok. Kau ada acara kah? Ih, kau nih kepala batu kok. Orang ada pandemi begini nih jalan sembarang-sembarang, nak. Tidak ada, Terus kenapa kau bawa tas besar? Begini, saat tadi dapat pesan panggilan untuk vaksin COVID itu. Makanya nih kami satu keluarga ini mau ke kampung. Karena kami semua sudah sepakat kami mau divaksin kok. Baru kemarin saya dengar dari Pak Anton bilang nih, kalau vaksin itu tuh berbahaya untuk kita masyarakat nih. Mereka bilang kita hanya mau jadikan uji coba saja. Hei, Marianus. Sini. Kau dengar ya? Kau dengar baik-baik. Vaksin Sinovac itu tuh aman. AMAN, aman. Presiden, pejabat tinggi negara, pejabat daerah, tenaga kesehatan, mereka semua sudah divaksin dan aman-aman saja tuh. Kau nih takut riwuh. Oh, begitu kah? Kok, makanya kau pulang sudah. Siap-siap sudah pergi vaksin. Baik sudah. Vaksin Sinovac telah teruji keamanannya melalui tahapan uji praklinis dan juga klinis secara lengkap, sehingga vaksin yang dihasilkan sudah aman dan efektif. Vaksinasi, lindungi diri dan negeri. Anda masih mendengarkan RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada, selamat bersua bersama kami kembali tim pemberitaan RRI ND dan saya presenter Anda Lady Badin, juga pengarah acara Su Imam yang akan hadir menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah pagi ini. Dan pendengar, stok vaksin untuk masyarakat ya telah mulai dibuka di Kabupaten ND dan stok vaksin ini memang dengan kuota terbatas yang membuat masyarakat cukup kecewa. Kemarin RRI ND bersama pemerintah Kabupaten ND membuka pendaftaran kuota vaksin untuk masyarakat umum dengan kuota 200 fal vaksin, 200 orang, dan ternyata itu sudah ditutup dan banyak antrian dari masyarakat yang cukup kecewa terhadap kuota vaksin yang terbatas ini. Kita akan bersama beberapa narasumber kami, yaitu Dr. Florentinus Hendrianto, Kepala Puskesmas Onekore, kemudian Hieronymus Pala, Pegiat LSM, kemudian Maria Agustina Petodong, Kasih Surveillance dan Imunisasi pada Dinkes ND, dan juga Ketua Komisi 3 DPRD ND Vincent Sangu. Dan pagi ini kami telah terhubung bersama Kepala Puskesmas Onekore, Bapak Dr. Florentinus Hendrianto. Selamat pagi Pak Dok.
Selamat pagi Ibu. Iya, salam sehat Pak Dokter. Salam sehat, semoga selalu waspada. Amin, siap Pak Dokter ya. Pak Dok, ini kuota vaksinnya sangat terbatas ya untuk masyarakat umum. Masih sampai pagi ini masyarakat mencoba menanyakan ke RRI, mencoba mendaftarkan diri ya, tapi kita udah tutup nih pendaftarannya nih. Ini kenapa nih Pak Dok? Sangat terbatas vaksinnya nih. Iya, memang dari pusat sendiri saat ini pengirimannya ini sangat sedikit sekali, sangat terbatas. Sementara kami sendiri punya kewajiban tetap prioritas pertama itu adalah pelayan publik. Jadi memang pelayan publik di Kabupaten ND ini juga sampai sekarang juga masih belum habis. Iya. Jadi kemarin kan datang 500 dosis itu kita bagi dua ya, jadi 200 dosis itu RRI yang membantu mencarikan sasaran untuk masyarakat umum, sedangkan 300 ini untuk pelayan publik yang ada di Kabupaten ND. Jadi memang 500 file vaksin yang masuk di Kabupaten ND ini 200-nya untuk masyarakat umum ya, yang RRI mencoba untuk mencari masyarakatnya, kemudian juga 300 ini dikhususkan untuk pelayan publik ya. Kalau tadi vaksin apa nih Pak Dok yang akan diberikan dosis pertama untuk masyarakat umum esok nih tanggal 28? Untuk besok ini vaksin diberikan adalah pabrikannya Sinovac, mereknya CoronaVac. Jadi supaya masyarakat jangan bingung, ada Sinovac, ada CoronaVac, itu sebenarnya merujuk pada hal yang sama. Pabrikannya Sinovac, merek dagangnya CoronaVac. Ini masyarakat cukup antusias ini Pak Dok ya untuk mendaftarkan diri menjadi peserta vaksinasi, tetapi kuota vaksinnya terbatas ini membuat masyarakat cukup kecewa. Nah, mungkin untuk diketahui masyarakat nih, ada juga kalau boleh dibilang kemarin vaksinasi ini vaksin mencari orang ya, tapi sekarang orang mencari vaksin nih. Ini sebenarnya banyak juga yang mengkhawatirkan ya bahwa saya takut divaksin nih. Mungkin Pak Dokter bisa jelaskan sebenarnya orang yang seperti apa nih yang bisa divaksin nih Pak Dok, dengan tingkat kesehatan yang bagaimanakah dari sisi kesehatannya Pak Dok? Iya, baik, terima kasih. Jadi sebelum dilakukan penyuntikan vaksin, tentu saja kita akan melakukan screening. Jadi screening itu ada beberapa pertanyaan dan juga pemeriksaan yang kita lakukan. Yang paling pertama pemeriksaan itu suhu. Apabila suhunya 38,5 derajat, maka dia tidak boleh divaksin. Jadi kapan dia divaksin? Tunggu sampai dia tidak demam lagi ya. Kalau suhu 38 itu menunjukkan dia demam. Yang berikutnya tekanan darah. Tekanan darah itu harus kita cek. Kalau dia tensinya 180 dan atau per 110, maka dia tidak bisa divaksin. Yang dilakukan apa? Kita tunda. Nanti setelah dia tensinya normal atau terkontrol, ya, jadi dia bisa divaksin. Jadi bukan berarti orang darah tinggi tidak bisa divaksin, boleh divaksin asalkan tensinya terkontrol pada saat akan disuntikan. Yang berikutnya ada lagi beberapa pertanyaan terkait riwayat alergi, riwayat penyakit jantung, dan juga yang paling penting, saya mohon untuk sasaran besok yang akan disuntik itu, tolong jangan mengkonsumsi obat yang mengandung kortikosteroid seperti dexamethasone atau methylprednisolone. Begitu. Oke. Nah Pak Dok, ini kuota 200 untuk masyarakat umum ini sudah tercukupi nih. 300 untuk pelayan publik, apakah sudah juga sudah lengkap nih 300 orang atau bagaimana nih? Mungkin ada kuota yang bisa disisipi ya oleh masyarakat yang mungkin mau divaksin besok nih Pak Dok. Iya, jadi memang bahwa kita besok vaksin ini sasarannya sudah sesuai, artinya sudah penuh semua. Itu untuk pelayan publik itu ada beberapa seperti PKH, seperti dinas penanaman modal ya, dan beberapa dinas lain termasuk ada bruder-bruder itu juga kami akan masukkan sebagai pelayan publik. Tetapi saya
harap masyarakat jangan langsung putus asa atau kecil hati. Tetap ada kemungkinan kita akan mencari yang bisa kita sisip terkait misalnya sasaran tersebut ada yang tidak bisa divaksin. Misalnya pada saat kita pensi, pada saat kita ukur tekanan darahnya ternyata tidak aman. Nah, tentu saja itu akan kita lewatkan dan kita akan cari sasaran baru. Seperti itu. Jadi masyarakat besok bisa yang belum terdata ya, yang belum masuk kuota ini bisa datang dan menanti siapa tahu ada yang bisa disisip masuk ya Pak Dok? Atau gimana nih? Saya harap besok masyarakat jangan langsung merasa kecil hati. Artinya kita tetap ada peluang, ya meskipun sangat kecil. Ya. Artinya kita tidak berharap bahwa besok sasaran yang akan divaksin bahwa tidak lolos semua, terlalu screening. Tapi tentu saja ada peluang untuk mereka-mereka yang dalam screening. Nanti kita akan biasanya kita akan berikan sisip karena satu dosis itu bisa untuk 10 orang. Jadi satu vial itu kali buka harus habis. Jadi itulah kenapa sampai begitu sudah ada yang disuntik lalu jumlahnya tidak cukup, maka kami harus cari sasaran baru secepatnya. Jadi kalau misalnya siapa yang ada di situ, mungkin kami bisa akan suntikan apabila masih ada sisa dari orang yang tidak lolos screening tadi. Iya, Pak Dok, ini antusias masyarakat juga cukup tinggi ya. Tapi tentunya kita juga harus mengingat bahwa saat dalam kondisi pandemi seperti ini protap 5M tetap harus diberlakukan ya ketika vaksinasi besok. Mungkin persiapannya dari Puskesmas Onekore sendiri untuk persiapan tempat dan lain sebagainya bersama RRI seperti apa nih Pak Dok? Ya, jadi terima kasih juga sebelumnya kepada RRI. Kami terus terang kemarin kami kesulitan ya Ibu mencari tempat yang cukup luas karena seperti tadi Ibu katakan terkait bahwa menjaga jarak ini yang sangat sulit. Jadi puji Tuhan RRI bersedia membantu. Jadi ini sebentar lagi teman-teman kami dari Puskesmas akan datang ke RRI untuk cek lokasi dan men-setting tempatnya supaya besok pagi kita tinggal eksekusi. Begitu. Oke. Jadi dokter mungkin memastikan bahwa besok ini bisa berjalan aman sesuai protap COVID-19 ya Pak Dok ya? Ya, nanti kami akan berkoordinasi juga dengan Bapak Babin Kamtibmas. Jadi kami untuk mengatur agar tertib. Jadi saya harap masyarakat tidak perlu khawatir sebenarnya karena dalam waktu dekat minggu depan itu diperkirakan akan datang lagi ya mudah-mudahan. Karena saya dengar infonya akan datang lagi. Ini memang prioritas dari pusat ini yang kita sayangkan itu ya kita mengerti karena di Jakarta sendiri juga kondisinya jauh lebih parah ya dibanding di kita. Jadi mungkin memang pemerintah pusat membagi itu tersebut. Yeah. Jadi mudah-mudahan minggu depan intinya kami vaksin ada, puskesmas di seluruh ND ini siap memvaksin. Oke. Pak Dok, tadi Ibu Siti Nadia Tarmisi juru bicara vaksinasi Kemenkes sendiri mengatakan bahwa saat ini 30% ya telah didistribusikan ke seluruh Indonesia vaksinnya dan dipastikan sampai Desember ini bisa sampai 100%. Jadi masyarakat diharapkan bersabar ya Pak Dok ya. Iya, betul. Oke. Kemudian Pak Dok, ini kita tidak ingin kejadian seperti yang terjadi di Kupang baru-baru ini, antrian vaksin ini membludak seperti di Kupang nih. Mungkin himbauan Pak Dokter nih untuk masyarakat yang kemarin atau hari ini pun tidak bisa mendaftar sebagai peserta vaksin untuk esok ya Pak Dok. Ini seperti apa nih? Iya, jadi berbagai macam cara ya sebenarnya pencegahan penyakit COVID vaksinasi itu memang salah satu cara yang kita harapkan paling efektif. Tetapi jangan lupa sebenarnya kita paling penting itu tetap menerapkan 5M tadi, ya, terutama menghindari kerumunan. Jadi apabila besok masyarakat tetap datang, percuma saja. Ya, jadi tujuan kita memvaksinasi ini kan tujuannya untuk mengontrol penyakit COVID-19. Jadi kalau masyarakat tetap berkerumun, nanti malah terjadi malah sebaliknya. Jadi saya harap besok masyarakat tidak perlu datang terlalu banyak dan agar jangan menumpuk di siang hari. Jadi saya harap sasaran yang sudah ditentukan tadi bisa datang di pagi hari untuk mencegah datang terlalu banyak. Lalu seperti tadi dikatakan Ibu, tidak perlu khawatir ya sampai dengan Desember ini ditargetkan semua sudah tervaksinasi. Kita harus percaya pada pemerintah karena saat ini pemerintah juga sedang
membuat bagaimana melokalkan vaksin ini sendiri di Bio Farma. Jadi saya harapkan saat mereka sudah siap akan datang dalam jumlah banyak sekali. Jadi prediksi saya mungkin di trimester akhir 2021 itu akan ada banyak, Ibu. Karena di saat itu diperkirakan mereka Bio Farma sudah selesai produksi dan siap distribusi. Oke, Pak Dok, ini ada WA yang masuk ya untuk RRI. Selamat pagi dan Pak Dokter Kepala Puskesmas Onekore, selamat pagi. Saya Ibu Fatima dari Wirajaya. Sangat antusias dengan pendaftaran vaksin ini, namun sayang kemarin anak saya tidak bisa dimasukkan ke dalam daftar tunggu vaksin di RRI ND. Pertanyaan saya untuk Pak Dokter Kepala Puskesmas Onekore, apakah bisa kita mendaftar dulu di Puskesmas untuk antrian vaksin berikutnya? Kami tunggu jawabannya Pak Dok. Terima kasih. Ya. Langsung dijawab aja Pak Dok. Oke, jadi kami juga, tapi terus terang begini Bu ya, tiap puskesmas mungkin punya sedikit kebijakan berbeda-beda, tapi kalau kami sendiri di Onekore memang membuat buku daftar antrian. Buku daftar antrian ini kemarin saya lihat sendiri sudah sekitar 90-an orang. Jadi kalau memang Ibu berkenan mau masuk daftar antrian, bisa saja, karena nanti setelah vaksinasi ini kami akan lihat lagi sasaran yang masuk antrian ini apakah sudah tervaksin tidak selama 3 hari ke depan itu. Kalau sudah ada yang berkurang, maka Ibu masuk pun nanti juga pasti kemungkinan besar dapat di antrian yang nomornya agak kecil. Tapi saya harap tetap bersabar kuncinya, karena memang kita prioritasnya itu tadi masih ke pelayan publik. Bahkan dengan 300 pelayan publik besok ini pun tetap masih ada yang belum. Seperti yang pernah saya pernah diwawancara sebelumnya ini, bahwa sekolah-sekolah juga masih banyak yang belum. Jadi memang terus terang memang ini hal yang mengecewakan bagi masyarakat. Kami minta maaf, tapi karena memang datangnya vaksin sangat sedikit-sedikit, kami tetap harus membuat skala prioritas. Seperti itu. Jadi memang stok di puskesmas maupun yang didistribusikan ke puskesmas ini memang stok yang terbatas dan masih diprioritaskan untuk para pelayan publik ya Pak Dokter ya? Oke. Ya, jadi masyarakat tetap bisa mendaftar untuk menunggu antrian berikut vaksin berikutnya ya Pak Dok? Iya, betul. Iya, terima kasih Pak Dok untuk waktunya bersama RRI pagi ini. Sama-sama. Oke, salam sehat untuk seluruh kru Puskesmas Onekore Pak Dok. Amin, sama-sama Ibu, salam RRI. Oke, demikian Dr. Valentinus Hendrianto, Kepala Puskesmas Onekore baru saja bersama kita pendengar, dan Pak Dr. Valentinus sendiri mengatakan bahwa masyarakat tidak perlu resah, tidak perlu khawatir, karena pasti dipastikan hingga Desember nanti masyarakat akan 100% ya divaksin. Dan ini tadi juga pernyataan dari juru bicara vaksinasi Kemenkes sendiri yang mengatakan memang 30% telah didistribusikan dan sisanya hingga 100% ini akan didistribusikan hingga Desember 2021 ini. Jadi masyarakat diharapkan bersabar. Dan pagi hari ini kita akan langsung bersama Maria Agustina Petodong, kasih surveillance dan imunisasi di Dinas Kesehatan Kabupaten ND. Selamat pagi Ibu Gusri. Selamat pagi, para pemirsa di dimanapun berada. Ya, salam sehat Bu Gusri. Ya, salam sehat selalu Mbak Ocha. Iya, saya Lady. Oh, sorry, mohon maaf. Oke. Mbak Ocha. Oke. Salam sehat Ibu Lady. Iya, salam sehat juga Ibu Gusri ya. Bu Gusri, ini antusias warga masyarakat untuk menerima vaksin di Kabupaten ND cukup tinggi, dan ini kita bisa lihat sampai pagi ini pun di RRI ND masih berdatangan masyarakat yang menanyakan untuk mendaftarkan vaksin, kuota vaksinnya nih. Namun sayang kita sudah tutup karena hanya 200 vaksin. Kita mau tahu nih stok vaksin untuk masyarakat umum di Kabupaten ND seperti apa nih untuk masyarakat umum di bulan Juli hingga bulan-bulan berikutnya Pak Bu Gusri. Untuk stok vaksin memang kita vaksin semua ini berasal dari pusat. Jadi dialokasikan dari Kementerian Kesehatan melalui Dinas Kesehatan. Jadi ada beberapa yang kerjasamanya dengan TNI, ada kerjasama dengan
Polri, ada yang langsung ke Dinkes. Jadi untuk stok vaksin sekarang memang di dinas lagi kosong, jadi tinggal 50% yang akan dilakukan vaksinasi bersama RRI besok untuk masyarakat dan pelayanan publik yang belum dilakukan vaksinasi sebelumnya. Untuk selanjutnya kita sudah ada mengajukan permintaan lagi ke depan, mudah-mudahan dalam waktu dekat disetujui oleh kementerian sehingga stok vaksinnya bisa ada di dinas kesehatan untuk kita lakukan vaksinasi kepada masyarakat. Untuk pelayanan vaksinasi ke masyarakat memang kita baru mulai di bulan Juli. Oke, iya di bulan Juli ya. Mulai startnya di bulan Juli pada saat bersamaan dengan kerjasama dengan TNI Polri waktu itu untuk pelaksanaan vaksinasi ke masyarakat. Jadi sesuai dengan instruksi Presiden bahwa pelaksanaan vaksinasi ke masyarakat mulai bulan Juli. Cuma kita memang terkendala dengan alokasi vaksin yang dari pusat tidak begitu banyak. Jadi datang vaksinnya itu sedikit-sedikit sehingga kita vaksinasi juga sesuai dengan keadaan vaksin yang tersedia di dinas kesehatan. Jadi memang stok yang didistribusikan ini memang sesuai dengan kuota yang atau vaksin yang masuk ya di dinas kesehatan Kabupaten Ende ya, Bu Gusri. Oke. Jadi kalau jika vaksinnya masih sekian, misalnya kayak kemarin untuk Dinkes 50 piala, sehingga kita bisa lakukan vaksinasi terhadap 500 orang. Jadi kami juga tergantung membagi alokasi untuk vaksinasi tergantung dengan vaksin yang tersedia di dinas kesehatan. Oke. Ini antusias warga cukup tinggi nih. Mungkin yang bisa diusahakan atau kendala-kendala yang bisa diusahakan secepatnya oleh Ibu Gusrin dan kawan-kawan di dinas kesehatan ini seperti apa nih, Bu Gusri? Untuk mempercepat memang kami juga membuat microplanning perencanaan untuk kebutuhan vaksin sampai dengan bulan Desember. Diharapkan bahwa pada saat bulan Desember 70% dari target masyarakat itu sudah dilakukan vaksinasi, sehingga pada saat bisa melaksanakan perayaan Natal dalam keadaan yang sudah terlindungi, jadi sudah tercipta kekebalan kelompok, itu diharapkan. Jadi kita sedang menyusun microplanning perencanaan kebutuhan vaksin yang akan dikirim ke dinas kesehatan provinsi dan ke pusat. Sekaligus mengajukan permintaan vaksin langsung ke pusat. Mudah-mudahan disetujui. Iya, Bu Gusri, ini masyarakat mengeluh ya bahwa segala mereka ketika akan melakukan perjalanan pun baik darat, laut, udara ini membutuhkan surat vaksin dan juga rapid antigen ya. Kemudian juga pendaftaran untuk mencari kerja pun harus menggunakan surat vaksin. Nah, namun stok vaksinnya cukup terbatas nih. Ini membuat masyarakat sedikit kecewa nih. Mungkin langkah-langkah selain untuk menyurati beberapa di provinsi maupun di pusat ini, mungkin apa yang bisa menjadi himbauan Ibu Gusri ini untuk masyarakat agar tetap tenang ya, tidak sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan hanya karena antrian vaksin nih, Bu Gusri. Jadi terima kasih Ibu Lady. Memang antusias warga sebenarnya awal-awal itu untuk vaksinasi masih belum terbaik, tetapi pada saat ada peraturan yang mensyaratkan begitu sehingga animo masyarakat cukup tinggi untuk melakukan vaksinasi. Sayangnya kita memang ditunjang peraturan dari pusat mensyaratkan bahwa untuk penerbangan dan sebagainya menggunakan surat vaksin, sementara distribusi atau alokasi vaksin yang kita dapat itu tidak sebanding dengan sasaran yang ada di masyarakat sini, sehingga otomatis tidak semua vaksin, belum semua masyarakat terlayani oleh vaksinasi. Itu juga kendala buat kami. Jadi bukan hanya itu, saya juga di dinas kesehatan setiap hari datangi orang terkait dengan untuk persyaratan untuk penerbangan. Jadi di satu sisi ada kebijakan yang mensyaratkan penerbangan menggunakan vaksinasi, sementara di satu sisi ketersediaan vaksin yang terbatas sehingga tidak bisa mencakupi keinginan masyarakat untuk melakukan vaksinasi. Tetapi kita berharap sesuai dengan hasil pertemuan kami minggu lalu bahwa pemerintah pusat akan bersedia menyanggupi untuk melakukan vaksinasi
paling lambat batas Desember 2020 70% masyarakat disarankan sudah dilakukan vaksinasi minimal sampai dengan dosis kedua. Oke, ini Bu Gusri, ini memang masyarakat ini begitu antusias, kemudian kendala juga bahwa vaksinnya yang dikirim terbatas nih. Mungkin informasi untuk masyarakat sendiri untuk vaksin berikutnya ini kira-kira stoknya kapan nih yang datang lagi, sehingga masyarakat pun siap-siap untuk divaksin kembali. Biasanya misalnya ini minggu kiri, minggu berikutnya bisa melakukan pengiriman. Jadi kami juga tergantung alokasi Ibu. Jadi saya juga tidak bisa menjanjikan bahwa besok vaksinnya sudah tiba. Jadi untuk dosis kedua saja kita masih menunggu yang vaksinasi masal kemarin dosis kedua juga belum tiba. Jadi itu mungkin kendala yang kami hadapi. Jadi kami juga terus melakukan koordinasi dengan provinsi dan pusat terkait dengan vaksinasi. Untuk kecepatan pelaksanaan vaksinasi di Kabupaten Ende. Oke, jadi memang ini dari kendalanya memang benar-benar bahwa stok vaksin yang dikirim juga terbatas ya, sehingga masyarakat diharapkan untuk tetap bersabar ya. Tapi Ibu Gusri memastikan bahwa sampai Desember 2021 ini masyarakat sudah semuanya menerima vaksin, begitu Bu Gusri? Ya, itu berdasarkan hasil pertemuan dengan kementerian dan provinsi bahwa targetnya di Desember 2021 70% masyarakat sudah dilakukan vaksinasi. Oke. Ini tercipta kekebalan kelompok. Oke, Bu Gusri, ini antusias yang tinggi ini mungkin himbauan untuk masyarakat untuk tetap tenang, tidak resah ya, untuk mendapatkan vaksin dosis pertama dari pemerintah nih. Seperti apa nih dari Dinas Kesehatan? Mungkin himbauannya Bu Gusri. Bagi warga masyarakat Kabupaten Ende diharap bersabar karena pasti akan terlayani hanya pakai tahap. Jadi memang dalam pelaksanaan vaksinasi sesuai dengan juknis kita ada tahapannya. Tahap pertama dulu kan nakes. Setelah nakes pelayanan publik, lansia, masyarakat umum yang dimulai bulan Juli. Bahkan sekarang sudah 2 minggu lalu kami mendapatkan surat bahwa remaja juga akan dilakukan vaksinasi. Jadi pemerintah menjamin bahwa pasti masyarakat akan dilakukan vaksinasi maksimal 70% masyarakat pasti terlayani. Dengan target bahwa di Desember 2021 70%-nya sudah terlayani vaksinasi. Jadi masyarakat umum kita memang dari 128.631 target yang diharapkan baru sekitar 2.900, masih 2% dari target yang diharapkan mendapatkan pelayanan vaksinasi. Jadi kita sama-sama berharap dan kami juga terus berupaya untuk melakukan koordinasi ke pusat terkait dengan alokasi vaksin sehingga apa yang kita harapkan bersama dapat tercapai di Desember 2021 bahwa 70% masyarakat Kabupaten Ende sudah dilakukan vaksinasi. Oke. Ini terakhir nih Bu Gusri tadi menyinggung bahwa stok vaksin untuk anak dan remaja. Seperti apa nih untuk Kabupaten Ende? Apakah sudah ada tanda-tandanya Bu Gusri? Untuk remaja 20 tahun ke atas memang belum, karena juknisnya baru kita dapat juga 1 minggu yang lalu terkait pelayanan vaksinasi bagi remaja. Jadi sampai saat ini memang di remaja kita belum sentuh. Yang kita sudah layani selama ini baru nakes, pelayanan publik, masyarakat umum, dan lansia juga baru sedikit. Untuk remaja memang kita belum menyentuh sama sekali karena juknis atau surat edaran yang kami dapat itu baru 1 minggu lalu terkait pelayanan vaksinasi bagi remaja. Jadi sampai saat ini memang remaja belum kita lakukan vaksinasi. Jadi kita kemarin masih memprioritas kepada pelayanan publik. Jadi masyarakat pun baru dimulai di bulan Juli. Sampai saat ini juga banyak pelayanan publik juga yang kita belum melakukan vaksinasi. Itu tadi kendala di ketersediaan vaksin. Untuk yang besok ini sebenarnya kuotanya 500 orang, jadi pelayanan publik 300-200 masyarakat. Kenapa? Karena pelayanan publik ini kantor-kantor dan yang sudah bersurat ke Dinas Kesehatan itu dari bulan Februari dan kami sudah melakukan pendataan. Jadi kalau kita tidak melayani juga pelayanan publik kantor-kantor, kita salah karena
kami sudah melakukan pendataan dari bulan Februari bahkan untuk melakukan pelayanan publik, pelayanan vaksinasi bagi pelayanan publik. Iya, Bu Gusri, ada satu WA yang masuk nih. Selamat pagi dari Yanti di Melati. Bu Gusri, dari Dinkes bisa tidak sih membuat pendaftaran untuk masyarakat sehingga kita masuk dalam daftar antrian untuk vaksin, sehingga ketika stok vaksin ada, masyarakat yang sudah masuk dalam daftar antrian ini bisa diarahkan ke puskesmas untuk mendapatkan vaksinasi. Mungkin langsung dijawab nih, Bu Gusri. Baik, terima kasih atas usul dan sarannya. Nanti mungkin pendaftaran kita akan koordinasi dengan puskesmas biar langsung ke puskesmas di wilayahnya dia yang berdomisili, karena yang punya masyarakat itu adalah puskesmas. Tetapi usul dan sarannya kami terima. Nanti kami akan bertindaklanjuti ke puskesmas untuk melakukan pendaftaran bagi calon penerima vaksinasi masyarakat. Oke. Kemudian ini dari Melani, selamat pagi RRI, selamat pagi untuk yang Ibu dari Dinas Kesehatan. Kami masyarakat ini sangat antusias Bu untuk menerima vaksin. Tapi sayang pendaftaran vaksin kemarin di RRI sudah berakhir atau sudah ditutup, kuotanya telah terpenuhi. Saran kami, bisakah dari Dinas Kesehatan ND ini menginformasikan kapan akan divaksin dan jalur untuk mendapatkan vaksin itu diperjelas sehingga masyarakat tidak serta-merta datang ketika hanya karena kemarin itu juga ada hoax ya pada Sabtu lalu di gedung Golkar ND katanya. Ini mungkin masyarakat meminta informasi yang jelas ya tentang ketersediaan vaksin dan juga kapan pelaksanaan vaksin nih Bu Gusri. Langsung dijawab saja dari Melani. Ya, baik, terima kasih Ibu Melani. Untuk pelaksanaan vaksinasi biasanya yang melakukan pelayanan vaksinasi itu di 26 puskesmas. 26 puskesmas yang ada. Untuk wilayah kota, hampir semua puskesmas ini melakukan pelayanan vaksinasi. Hanya memang untuk masyarakat umum kemarin baru kita lakukan di Polres, terbuka pada saat bulan Juni. Selebihnya masih kita prioritaskan ke para pemberi pelayanan publik karena belum semua. Jadi ke depannya usulnya pasti akan kami sampaikan melalui puskesmas bahwa pendaftaran akan melalui puskesmas di wilayah di mana dia tinggal, sehingga mereka akan mendapatkan pelayanan vaksinasi. Terkait untuk pendaftaran calon vaksinasi juga sudah terbuka di aplikasi Peduli Lindungi. Itu bisa didaftarkan di situ sehingga namanya bisa registrasi. Jadi memang untuk pelayanan vaksinasi bagi masyarakat umum belum sepenuhnya belum dilaksanakan hampir semua puskesmas karena kemarin masih berada pada pelayanan publik. Kedepannya diharapkan dengan ada aturan atau bisnis yang baru bahwa sekarang sudah mulai untuk melakukan vaksinasi bagi masyarakat umum, pasti akan kami sampaikan melalui puskesmas untuk melakukan pendaftaran bagi para penerima vaksin. Untuk jadwal dan kapannya kami tergantung juga dengan sesuaikan dengan alokasi vaksin yang datang. Misalnya vaksin datangnya ini minggu, pasti kita akan sampaikan dalam ini minggu vaksinnya itu harus dilaksanakan vaksinasi. Begitu kira-kira Ibu Ledi. Ini terakhir nih dari Pak Agus yang ada di Sokoria. Selamat pagi RRI. Kami masyarakat cukup senang ya ketika mendengar kabar akan dibuka vaksin untuk umum. Tetapi sayangnya kami yang berada di luar kota ND ini belum mendapatkan vaksin nih. Pertanyaannya untuk Ibu dari Dinas Kesehatan Kabupaten ND, apakah untuk masyarakat di wilayah pedesaan juga nanti akan dilayani di puskesmas terdekat atau kita harus turun ke kota nih untuk mendapatkan vaksinasi? Ini pertanyaan dari Bapak Agus nih. Silakan Bu Gusri. Untuk Bapak Agus, untuk pelayanan vaksinasi itu di semua kecamatan. Jadi ada 25 puskesmas dan 1 klinik Polres yang akan melakukan pelayanan vaksinasi di seluruh masyarakat di Kabupaten ND. Memang mungkin gaungnya mungkin sekarang mungkin banyak masih di kota karena memang kantor-kantor pemberi pelayanan publik kan banyaknya di ibu kota, sehingga gaung ke masyarakat di desa mungkin belum ini. Padahal
sudah dilaksanakan juga pelayanan vaksinasi di desa. Misalnya kalau di Syukurnya kemarin sudah untuk para kepala desa, para pejabat publik juga di sana. Hanya untuk masyarakat umum kan kita baru mulai di bulan Juli ini ya. Ke depan nanti sampai dengan Desember. Jadi nanti pelayanan vaksinasi Bapak tidak perlu datang ke Ende, tapi nanti bisa ke Puskesmas Roga, puskesmas terdekat di wilayah Bapak. Jadi di 21 kecamatan 25 puskesmas, 5-nya puskesmas dalam kota, yang lain di luar kota dan di klinik Polres nanti. Oke, jadi masyarakat diharapkan tetap tenang, yang berada di luar kota pun tetap tenang ya, karena nanti akan dilayani di setiap puskesmas di wilayah kecamatan ya, Bu Gusrin ya. Iya, Ibu Lady. Oke, terima kasih Bu Gusri untuk waktunya bersama RRI pagi ini. Salam sehat untuk semua teman-teman di Dinas Kesehatan Kabupaten ND. Ya, salam. Oke, demikian Ibu Agustina Petodong, kasih surveillance dan vaksinasi dan imunisasi Dinas Kesehatan Kabupaten ND. Kami akan break sejenak mendengar, dan sesaat lagi kita akan bersama Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten ND Vincent Sangu dan juga Hieronymus Pala, pegiat LSM yang akan hadir untuk Anda sesaat lagi. Dalam hatiku yang selama ini tak menentu, tak ada ragu dalam hatiku, pastikan aku jadi cintamu. Seiring waktu yang telah berlalu, mungkin kau yang terakhir untukku. Akan cintamu, tak ada yang lain di hatiku. Akan ku lakukan semua untukmu, akan ku berikan seluruh cintaku. Janganlah engkau berubah dalam menyayangi dan memahamiku.
Pendengar, PPKM darurat penting karena menyangkut kemanusiaan dan menyangkut nyawa orang. Bagi pelanggar akan ditindak tegas. Siapapun, tidak ada diskusi, tidak ada kompromi. Pelajari, laksanakan. Tahan diri, di rumah saja, tidak kumpul-kumpul. Pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati. Kita bersabar dan berkorban untuk 2 pekan ke depan. Situasi memang berat, tapi bila kita bersatu, maka optimis pandemi bisa dilalui. PPKM darurat adalah upaya kita bersama untuk lindungi diri, keluarga, dan lingkungan sekitar dari COVID-19. Disiplin 3M plus vaksinasi tetap menjadi ikhtiar kita bersama. Siap divaksinasi saat vaksin siap. RRI Radio Tanggap Bencana. Iya, kita masih bersama dalam Radio Tanggap Bencana RRI ND dan dalam dialog interaktif pagi hari ini kita masih membahas tentang kuota vaksin yang terbatas, masyarakat kecewa. Tadi sudah bersama Dr. Florentinus Hendrianto, Kepala Puskesmas Onekore, dan juga Ibu Maria Agustina Petodong, Kasih Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kabupaten ND, yang menyatakan memang saat ini stok vaksin untuk masyarakat ya masih kosong, dan kemarin mendapat kuota 500, 300 untuk pelayan publik dan 200 untuk masyarakat umum yang akan digelar RRI ND dan pemerintah Kabupaten ND besok ya. Jadi memang stoknya masih menunggu kiriman dari pusat. Kita telah bersama Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten ND, Bapak Vincent Sango di ujung telepon. Selamat pagi Pak Vincent. Selamat pagi Lady, selamat pagi RRI, selamat pagi para pendengar RRI dimanapun berada, salam sehat. Iya, salam sehat Pak Vincent. Ini Pak Vincent, stok di Dinas Kesehatan Kabupaten ND, stok vaksinnya menurut Ibu Gusri tadi bahwa sedang kosong ya, dan kemarin masuk untuk 500 orang vaksin ya, vaksin pertama ini, dosis pertama ini untuk 300-nya pelayan publik dan 200 masyarakat umum. Namun sampai pagi hari ini pun masyarakat masih begitu antusias untuk menanyakan kuota vaksin ya di RRI ND. Ini mungkin pendapat Pak Vincent nih terkait antusias warga seperti ini. Iya Lady dan para pendengar RRI dimanapun berada, tentu saya menyampaikan terima kasih banyak kepada masyarakat Kabupaten ND yang begitu antusias untuk melakukan vaksin diri sendiri dan keluarga. Walaupun di tengah badai hoax ya, informasi yang tersebar ke ruang publik melalui media sosial begitu besar yang tidak percaya terhadap kebijakan vaksinasi ini. Nah, kebijakan vaksinasi ini tentu kita tahu bersama sebagai bentuk perhatian negara, bentuk perhatian pemerintah untuk menjaga keselamatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Terutama setidaknya melalui vaksinasi ini daya tahan tubuh, kekebalan tubuhnya sedikit baik menghadapi badai pandemi COVID-19 ini, Lady. Nah, terkait dengan semangat masyarakat inilah tentu kami memberikan apresiasi. Kita kepada pemerintah, sekali lagi ya, kenapa kita mendorong pemerintah, karena memang tugasnya adalah pemerintah daerah yang akan melaksanakan sebagai representatif wakil rakyat. Salah satu dari di antara kami 30 orang, saya tetap mendorong kepada pemerintah untuk terus melakukan koordinasi, terus membangun komunikasi baik dengan pemerintah provinsi maupun dengan pemerintah pusat. Sekiranya alokasi untuk ini ya, sehingga kebijakan vaksinasi bisa berjalan baik dengan sempurna dan sesuai harapan, terutama seluruh rakyat kita itu bisa dilaksanakan dengan baik dan semua bisa dilakukan menjalani vaksin ini secara baik, harus bisa dimulai dan bisa mendapatkan alokasi vaksin yang begitu
waktu ke waktu. Begitu, Lady. Jadi memang antusias warga yang cukup tinggi ini menyiratkan bahwa kesadaran masyarakat ya untuk mau divaksin juga sangat besar, sehingga pemerintah harus sebisa mungkin menjawab ya keinginan masyarakat ini. Tetapi memang juru bicara vaksinasi Kemenkes sendiri, Ibu Siti Nadia Tarmizi tadi menyatakan bahwa stok vaksin saat ini baru 30% yang didistribusikan ke seluruh Indonesia ya, dan dipastikan Desember nanti 100% masyarakat Indonesia stok vaksin ini akan disebar ke seluruh kabupaten dan kota, sehingga masyarakat 100% bisa divaksin nih. Ini harapan kita bersama ya Pak Vincent ya. Saya sangat setuju bahwa target kita atau target pemerintah pusat Desember telah mencapai 100% untuk vaksinasi seluruh rakyat Indonesia. Tentu ada sebagian kecil di wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia juga menjadi kebagian kebijakan tersebut. Namun, bila kita melihat kebijakan alokasi kebijakan vaksin yang angkanya begitu kecil untuk setiap kabupaten kota, terutama dari Kabupaten Ende, tentu tetap memberikan dorongan kepada pemerintah pusat agar perbanyak ya vaksin yang ada, kemudian distribusikan pada wilayah, mungkin terlebih dahulu kepada wilayah-wilayah yang hari ini begitu angka positifnya begitu tinggi, sehingga proses proteksi, proses penanganan, proses untuk vaksinasi itu bisa berjalan dengan baik dan bisa memagari terhadap wilayah-wilayah yang begitu tinggi terhadap positif COVID-19 ini, Lady. Oke, jadi memang perlu diutamakan untuk wilayah-wilayah yang memang dengan angka positif COVID cukup tinggi ya Pak Vincent ya. Apalagi sekarang aturan penerbangan maupun juga perjalanan baik darat, laut, udara juga menggunakan surat vaksin, harus menyertakan surat vaksin, dan juga mencari kerja juga harus disertakan surat vaksin. Ini membuat masyarakat sedikit kelimpungan ya untuk mendapatkan vaksin. Ini dari Komisi 3 nih mungkin upaya yang bisa dilakukan untuk mendorong pemerintah agar secepatnya bisa mendapatkan ya stok vaksin untuk masyarakat ini seperti apa nih Pak Vincent? Memang terhadap kebijakan yang wajib vaksin ya ini juga baik. Tetapi kemudian masuk pada dunia-dunia sektor tertentu yang mewajibkan untuk menunjukkan sertifikat atau kartu vaksin atau surat keterangan yang telah divaksin. Saya kira ini kebijakan bagaikan dua sisi mata uang, sulit sekali. Karena kalau memang kita meminta kebijakan untuk ditinjau kembali, berarti akses faktor kesehatan ini kita kurang memberikan perhatian. Kalau kita mau mendorong supaya vaksin ini lebih dahulu, berarti kita kurang mempertimbangkan akses faktor ekonominya. Ini sulit sekali. Mestinya yang bisa menjawab ini sendiri adalah pemerintah sebagai top leader atau sebagai sektor yang bertanggung jawab atas kebijakan tersebut. Supaya bagaimana dalam masa transisi orang menunggu untuk vaksin dan orang untuk mencari kerja ini tidak menjadi korban, ya. Dan kita berharap agar dua-duanya tidak boleh ada yang dikorbankan, karena ini soal ekonomi, orang bisa menghidupi diri dan keluarganya, tapi ini juga soal kesehatan, orang bisa menjaga keselamatan dirinya dan keluarganya. Karena itu negara harus sungguh hadir menyiapkan sarana vaksin supaya secara baik, sehingga ketika kebijakan dikeluarkan agar wajib vaksin sungguh terjadi dan sungguh telah siap, sehingga rakyat tidak menjadi korban. Sekali lagi, saya mendorong kepada pemerintah untuk tidak membuat kebijakan yang merugikan atau pada satu sisi yang lain rakyat yang kemudian merugikan, sementara negara belum mempersiapkan itu secara baik. Begitu, Lady. Oke, terakhir Pak Vincent, himbauannya untuk masyarakat untuk agar tetap tenang ya, sehingga untuk mendapatkan vaksin ini tetap bisa menerapkan
protap kesehatan 5M. Silakan Pak Vincent. Iya, kepada seluruh rakyat Kabupaten Ende ataupun di mana saja para pendengar yang bisa menjangkau RRI ini, saya menghimbau sambil menunggu kebijakan vaksin atau jadwal untuk vaksinasi, tetapi saat ini yang paling baik adalah kita harus bisa menjadi tenaga kesehatan atas diri kita sendiri. Kita harus mampu menjadi dokter, menjadi perawat atas diri kita sendiri, melalui kebijakan memproteksi diri, menjaga diri dan keluarga dengan menegakkan disiplin prokes secara baik. Kita harus bisa hindari dari tempat-tempat kerumunan yang kita tidak pernah tahu apakah orang yang akan kita dekati atau orang yang mendekati kita sungguh bebas dari pandemi COVID-19 ini. Yang kedua, kita tetap mendorong kepada pemerintah, seluruh sektor pemerintah, mulai dari tingkat kabupaten sampai dengan tingkat desa kelurahan, untuk harus bisa menjaga wilayahnya masing-masing agar rakyatnya, agar wilayahnya sungguh diprotek secara baik terhadap ancaman pandemi COVID-19 yang masuk ke wilayah kita. Karena memang saat ini sungguh sangat berbahaya bagi kita karena akses ini belum terlalu kita disiplin betul. Yang ketiga, saya tentu juga menghimbau kepada para peternak nakes, memang ini sangat dilema. Kami tentu sangat memberikan dukungan kepada kalian. Tetap terus bekerja, tutup telinga, tutup mata akan suara-suara yang sedang beredar, yang mungkin ada yang tidak percaya kepada nakes dan paskes. Tetapi percayalah bahwa memang dalam keterbatasan pengetahuan rakyat kita, maka mudah sekali untuk terombang-ambing oleh isu hoax yang beredar. Tetap bekerja, tetap semangat, sekiranya pandemi COVID-19 ini segera berlalu dan negara harus mampu menghadirkan seluruh kebutuhan yang bisa kita hadapi secara bersama untuk perang melawan COVID-19 ini. Demikian, Lady. Iya, terima kasih Pak Vincent untuk waktunya bersama RRI pagi hari ini. Demikian pendengar, Vincent Sangu, Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Ende baru saja bersama kita, dan ini menjadi akhir dari kebersamaan kita di Dialog Interaktif pagi ini. Kuota vaksin terbatas, masyarakat kecewa. Saya Lady Badin, presenter Anda, dan pengarah acara Suimam serta operator Ivan Kopong mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Pro 1, Kanal Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saat ini 209 negara di dunia termasuk negara kita Indonesia sedang menghadapi tantangan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Masa yang berat bagi kehidupan kita, bahkan pandemi corona ini telah membawa kesedihan bagi sebagian orang dan kesulitan bagi banyak orang, dan kita semua mengalami perubahan besar dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam kesempatan ini, saya sampaikan penghargaan dan apresiasi yang tinggi dan terima kasih kepada semua dokter, semua perawat, dan seluruh tenaga medis yang telah berjuang di garis depan dan terus berjuang hingga kini, dan mereka yang telah menjalankan peran penting tanpa pamrih, TNI, Polri, para relawan yang telah melaksanakan tugas di luar rumah untuk kita semua. Atas nama masyarakat dan negara, saya memberikan penghargaan setinggi-tingginya karena apa yang Bapak, Ibu, dan saudara-saudara lakukan merupakan pengorbanan yang luar biasa. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang telah tinggal di rumah. Karena dengan berada di rumah, kita semua telah berupaya memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Dan artinya telah menyelamatkan banyak keluarga dari virus ini.
Mari kita terus bersama-sama menangani pandemi ini, bergotong royong, bersatu padu, karena hanya dengan cara kebersamaan ini kita akan dapat mengatasinya. Kita tidak sendiri, kita bersama dengan negara-negara lain yang juga mengalami hal yang sama untuk bersama mengatasi pandemi ini, dan tetaplah bersabar, optimis, tetap disiplin berada di rumah, jaga jarak dalam berhubungan, berinteraksi dengan orang lain, hindari kerumunan, rajin cuci tangan, pakailah masker saat keluar rumah. Ketika kedisiplinan kuat itu kita lakukan, insya Allah kita akan kembali pada situasi dan kondisi normal dan dapat bertemu dengan saudara, bertemu dengan teman, bertemu dengan kerabat dan tetangga dalam situasi yang normal. Tapi untuk saat ini, marilah kita tetap berada di rumah saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.